Pendirian candi-candi pada dasarnya tidak terlepas dari faktor sumber daya lingkungan. Aspek itu menjadi faktor menentukan di dalam penempatan bangunan-bangunan suci berlatar agama Hindu dan Buddha. Pada masa Mataram kuno abad ke-8 sampai 10 Masehi, ada beberapa candi yang didirikan di perbukitan Denudasional, yaitu bukit yang terbentuk dari peristiwa geologi yang telah mengalami pelapukan dengan ketinggian 200 meter sampai dengan 400 meter di atas permukaan laut yang terletak di selatan Prambanan. Dikenal dengan nama Siwa Plato. Beberapa situs dan candi yang masih dikenali secara baik antara lain Ratu Boko, Stupa Sumberwatu, Candi Dawangsari, Candi Barong, Arca Ganesha, Candi Miri, Arca Gupolo, dan Candi Ijo. Pemilihan lokasi di perbukitan dapat diinterpretasikan karena dekat dengan sumber bahan pembangunan candi, aman bahaya banjir dan letusan Gunung Merapi, aspek politik, pertahanan, serta kepentingan ideasional filosofis keagamaan. Berdasarkan bukti artefaktual, keterbatasan sumber daya lingkungan akhirnya memunculkan kreativitas dan kearifan dalam tata kelola lingkungan untuk menghadapi tantangan alam. Betul nggak? Saya kan dengar katanya kalau di daerah selatan Candi Prambanan itu ada kompleks perbukitan yang ada candi-candinya gitu. Di sebelah mana ya Pak ya? Ya, itu selatan sana Bu. Di sana ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Berarti di perbukitan sana itu? Ya. Makasih ya Pak ya? Ya. Ya, berdasarkan informasi dari Bapak Juru Pelihara Candi Prambanan dan juga dari buku Sayang Pandang saya dapatkan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, katanya informasinya tadi bahwa di selatan Candi Prambanan ada perbukitan, di sana ada candi-candi yang lain yang sangat menarik, ada Candi Barong, Candi Ijo, Boko. Tapi betul atau enggak? Ayo kita buktikan. Ikut saya ke sana. Perjalanan diawali menuju situs Ratu Boko. Jarak antara kompleks Candi Prambanan ke situs Ratu Boko sekitar 2 km. Apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor, membutuhkan waktu antara 5 sampai 10 menit. Iya. Ada. Iya. Pak, betul nggak kalau di atas perbukitan itu ada kompleks candi-candi yang bagus buat dikunjungi? Ada tuh nganu Keraton Ratu Boko ini namanya. Oh, Keraton iya. Ratu Boko. Nah, ini terus lurus saja. Oh ya, saya tinggal lurus saja ya Pak ya? Lurus belok kiri dikit naik gitu. Ya. Makasih Pak. Mari. Ya, kita sudah menempuh perjalanan lebih kurang 2 km dari Candi Prambanan tadi, dan saat ini saya berada di kawasan Dusun Plempoh, Boko Harjo Prambanan. 1 km lagi kita akan sampai di kompleks situs Ratu Boko. Ayo kita lanjutkan. Saya sampai juga di situs Keraton Ratu Boko. Luar biasa banget di sini. Pemandangannya mengagumkan. Kalau Anda menyaksikan, coba lihat tata lingkungannya. Benar-benar nenek moyang kita dulu ternyata sudah memperhatikan kearifan lokal atau local wisdom, dan juga kontur lahan dibuat terasering, memperhatikan kondisi lingkungan, dan juga ini juga memanfaatkan bedrock untuk pagar dan juga tali. Tapi kalau ingin tahu lebih lengkap seperti apa, nanti saya akan tanya-tanya dengan narasumber kita. Ayo.
bisa. Bu, maaf ganggu bentar. Iya. Perkenalkan, saya Isya. Saya Tuti. Iya, Ya. Bu Tuti, ini saya baru pertama kali datang ke Iya. Keraton Ratu Boko. Iya. Tadi saya perhatikan beberapa itu ada konsepnya kayak naik turun Iya, itu iya, terasering. itu, Iya, ya. iya, iya. Itu boleh bantu jelaskan ke saya, Bu, itu fungsinya untuk apa dan kenapa dibuat seperti itu? Iya. Jadi Boko ini adalah sebuah pemukiman pada masa Mataram kuno yang dulu adalah sebuah bukit yang kemudian dipotong. Sehingga kita lihat sekarang ini, kita lihat jalan masuk ini amat lebar. Mereka memotong bukit ini sedikit demi sedikit, kemudian makin ke atas makin tinggi. Hasil potongannya tadi juga diterapkan kembali juga sebagian untuk jalan, seperti lihat seperti itu, dipasang kembali. Batu-batu ini ya, Bu? Batu-batu yang asli, ya, batu-batu yang asli. Selain itu juga batu-batu putih tadi juga dimanfaatkan untuk beberapa batu isian dari beberapa bangunan yang ada di Ratu Boko ini. Oh iya, iya. Saya nanti boleh diantar dia jalan-jalan sekalian? Oh di bisa, sana, Bu, ya? bisa. Oke, ini ada batu lama, ada yang Iya, Itu ada. mana Ibu batu lama? Yang batu lama ini yang sudah porus. Oh, Kalau batu baru kan masih bagus. Kita lihat apa namanya teknologi nenek moyang pada waktu itu, penataannya ada sekat-sekatnya seperti ini. naik ada trapnya. Trapnya gitu ya, Bu, kecil ya? ya. Itu teknologi pada waktu itu dan bukan kami yang membuat. Jadi Kemudian dari kanan- dulu pun nenek moyang sudah memperhitungkan masalah kondisi lingkungan Iya, supaya kondisi tidak rusak. maka membangunnya tetap dengan sistem terasering. Iya, tadi. tetap terasering. Kemudian apalagi yang istimewa dari tempat ini, Bu? Kalau tempat ini istimewanya bagaimana mereka memanfaatkan alam. Seperti diketahui kalau di Boko ini sumber airnya sangat susah. Sekarang pun kita membuat sumur dalam aja sulit. Mereka membuat lubang-lubang, ceruk-ceruk untuk tandon air hujan. Mereka memanfaatkan itu semua. Dan yang terbaru ditemukan, nanti kita lihat sebuah kolam yang luasnya 25 kali 50 meter. 25 kali 50 Kan meter. cukup. Itu baru saja ditemukan itu ya? Iya, Saya boleh diajak nanti lihat yang ke sana ya, Bu, ya? iya, bisa. Mari, Bu. Kita Iya. lanjutkan perjalanan. Iya. Bukti pengeprasan bukit batu atau bedrock yang dimanfaatkan untuk struktur talut dapat dilihat di talut sebelah utara Gapura. Tampak batu bukit direkayasa dan dikombinasikan dengan susunan blok-blok batu sehingga menjadi bentuk struktur penahan tanah yang masif. Dari jalan masuk menuju ke kolam di kompleks alun-alun dihubungkan dengan jalan bertrap di masing-masing dua buah gapura utama. Kolam di kompleks alun-alun adalah temuan yang sangat menarik. Bagaimana bentuk, fungsi, ukuran, dan latar belakang pembuatannya dapat diketahui dari penjelasan existingnya. Luasnya berapa, Bu, kolam? 25 kali 50. Berarti kalau secara meter persegi berarti 500 meter persegi. Kalau ini pas tidak ada hujan, itu fondasi kolamnya terlihat jelas bahwa mereka juga menggunakan batu alam. Dan yang lebih khusus lagi, kolam ini dibatasi dengan pagar. Kita lihat batu-batu yang berserakan. Ini menunjukkan pagar dan sudah kita susun coba seperti yang di belakang. Kalau kolam ini sendiri dulu kalau dari sejarah itu kira-kira dimanfaatkan untuk apa, Ibu? Apakah untuk kebutuhan sehari-hari karena tak ada hujan Iya, juga iya. atau mungkin untuk yang lain juga? Jadi karena di sini adalah daerah tandus, maka pembuatan kolam-kolam itu sangat dimungkinkan untuk persediaan air. Jadi air hujan itu ditangkap, tidak dibiarkan mengalir begitu saja. Dan ini tidak hanya salah satu, karena banyak sekali kolam-kolam di sini. Dari kompleks alun-alun ke arah tenggara, kita akan melihat tengeran atau penanda yang terkait dengan tata kelola air dapat juga dilihat secara konkret, yaitu saluran air atau yang ada di pagar pendopo. Di samping itu, juga kolam-kolam yang ada di sisi timur pendopo. Ini adalah saluran air pada zaman dahulu. Lihat bagaimana indahnya. Ini adalah makhluk air yang distilir. Kemudian air keluar ke sini dan kita dikelola supaya tidak menggenang di sini dan keluar. Ini kalau dalam bahasa arkeologi dinamakan jaladwara atau saluran air.
Jadi filosofinya Iya. karena ini untuk saluran air, Jika pakai yang jaga di sini pun adalah ya, binatang air, ya. Dan ini untuk tampungan air saja tidak hanya dibuat sederhana, tetapi juga sangat indah. Ini kita sudah sampai di kolam. Kolam. Ini keputren ya Bu ya? Iya, kalau sekarang menyebutnya sebagai keputren. Keputren. Putri-putri Kedaton zaman dulu Yang sehari-hari mereka mandi di sini, ya. main air itu ya Bu ya? Bisa jadi seperti itu. Tapi sebetulnya kan ini adalah rekayasa nenek moyang kita zaman dulu untuk mensikapi tidak adanya air. Jadi dibuat ceruk-ceruk yang sangat dalam 3-4 meter dan jumlahnya puluhan untuk persediaan air. Dan ini ada modelnya itu berjana berhubungan. Jadi kolam satu dengan yang lainnya ada yang terhubung. Oh, ini juga bentuk-bentuknya asli seperti Asli seperti ini bulat, ini kotak, dan beranggapan. Kan ini ada di sebelah depan kita persis, kemudian ada yang di sebelah Iya. itu, atau- Kalau ini biasanya orang berinterpretasi, kalau ini untuk putri, yang sana untuk kakung. Oh ya. karena Interpretasi sekarang lebih tertutup. tertutup, ya. Juga bentuknya kan tidak kotak tapi bulat. ini diperhatikan juga di ujung sana itu ada stupa ya Bu ya? Iya. Nggak salah. Iya, ini menunjukkan bahwa Boko ini adalah sebuah pemukiman. Pemukiman itu juga untuk yang beragama Hindu dan juga untuk beragama Buddha. Jadi pada waktu itu sudah ada pemujaan dua agama yang berbeda tapi menjadi satu. Mereka bisa rukun. Bisa rukun. Berdampingan. Iya. Bisa berdampingan dengan damai. Situs Ratu Boko. Tempat ini bukan sekedar tumpukan batu yang tidak ada maknanya. Justru, dengan berkunjung ke tempat ini kita akan belajar banyak hal yang dulu sudah diterapkan oleh nenek moyang kita, seperti penerapan terasering, kemudian juga saluran air yang digunakan. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang, dan kenapa tidak, mulai dari sekarang kita belajar lagi dari nenek moyang kita dulu melalui situs Ratu Boko. Umbi malayung kambing, Ica pakai baju rombeng, Isut udah menang. Wah, ada adik-adik lagi mainan engklek nih. Ada juga yang menyebutnya sudamanda. Dan mudah-mudahan permainan ini bisa terus dilestarikan ya. Saat ini saya berada di kawasan Sumberwatu dan semakin dekat menuju ke Candi Barong. Ayo kita lanjutkan. Perjalanan kita lanjutkan dari situs Ratu Boko menuju Candi Barong dengan menelusuri jalan perkampungan yang berjarak kurang lebih 2 km. Ya, kita sudah sampai di simpang 4 yang kalau ke kiri kita akan ke arah Sumberwatu. Kalau lurus ke atas kita bisa menuju ke Candi Miri dan Ganesha. Nah, kita akan ke arah kanan yaitu ke Dawang Sari dan juga Candi Barong. Candi Barong terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada pada perbukitan dengan ketinggian 199,27 meter di atas permukaan air laut. Kondisi lingkungannya kering, tandus, dan berkapur. Dan sesuai dengan konteks lingkungannya, maka Candi Barong didedikasikan untuk melakukan pemujaan terhadap Dewa Wisnu dan Dewi Sri. Nah, kenapa Candi Barong identik dengan Dewa Wisnu dan Dewi Sri? Dalam mitologinya, Dewa Wisnu merupakan dewa pemelihara dan penyelamat dunia. Arca Wisnu ditemukan dalam sikap duduk Parian Kansana dan sikap tangan Faramudra yang berarti memberikan anugerah. Sementara Dewi Sri, masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Jadi secara simbolis dengan melakukan pemujaan terhadap dewa dan dewi tersebut, diharapkan akan mendatangkan kemakmuran dan kesuburan di lingkungan yang tandus ini.
Di kawasan Siwa Plateau, keberadaan candi-candi sangat beragam, baik bersifat agama Hindu yang dipresentasikan Candi Barong, Candi Miri, Arca Ganesha, dan Candi Ijo, maupun yang bersifat agama Buddha, yaitu situs Sumberwatu dan Candi Dawangsari. Apa yang dapat dipetik inspirasinya? Fenomena keberagaman dan toleransi telah mendapat tempat dan diteguhkan di dalam masyarakat pada zamannya. Dari Dusun Candisari, Desa Sambirejo, di mana lokasi Candi Barong ini berada, saya akan melanjutkan perjalanan menuju Dusun Groyokan. Di sana ada Candi Ijo. Ayo ikuti perjalanan saya. Perjalanan menuju Candi Ijo tidak kalah menarik dengan perjalanan Candi Barong. Jalan yang cukup terjal di perbukitan dapat memacu adrenalin. Perjalanan ini ditempuh kurang lebih 3 km. Dalam perjalanan menuju Candi Ijo, ini Anda bisa saksikan di belakang saya ada bekas galian tambang yang oleh masyarakat sekitar. Oleh masyarakat ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, yang sebenarnya bisa membahayakan kondisi Candi Ijo yang berada di sebelah timur dari lokasi galian ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Candi Ijo. Kira-kira 500 meter lagi kita akan sampai di sana. Saya sudah sampai di Candi Ijo di Dusun Groyokan, dan Candi Ijo ini berada pada tempat yang tertinggi, kawasan tertinggi di Siwa Plateau, lebih kurang 357 meter di atas permukaan air laut. Ini kondisi lahannya berteras-teras dan dikelilingi oleh tebing. Selengkapnya mengenai Candi Ijo, saya akan ngobrol bersama dengan narasumber kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Kita udah sampai di Candi Ijo. Candi Ijo ya. Ini bangunannya ada berapa, Bu, jumlahnya? Bangunannya ada sekitar 17 bangunan, ada di 11 teras. Jadi karena ini Candi Ijo itu candi yang tertinggi punyaan BPCB DIY, jadi di sini dibangunnya berteras-teras sampai 11 teras. Menunjukkan bahwa selain nenek moyang kita itu memanfaatkan alam yang sangat tinggi, itu juga kita kalau kita kembali ke masa prasejarah, dahulu dikenal punden berundak. Makin ke atas itu makin suci. Di atas ini memang kita terdiri dari satu candi induk dan 3 perwara, kemudian yang bawah-bawahnya itu juga candi-candi kecil. Ini kalau namanya sendiri Candi Ijo, itu kenapa, Bu, penamaannya Candi Ijo? Ya, penamaan ini kan sudah sejak zaman Belanda dulu. Mungkin ditemukan di rimbunan pohon-pohon yang hijau. Ini di tahun berapa ini, Bu, kira-kira untuk pembangunannya sendiri Candi Ijo dulu? Dulu ya sama seperti yang lainnya, sekitar abad 9 sampai 10. 9 sampai 10. Iya, jadi ya 1200 tahun yang lalu sama. Nenek moyang kita itu betul-betul memakai bukit ini sebagai resources, karena candi yang barusan kami pugar, Candi Batu Putih, itu fondasinya dari bukit ini sendiri dibuat sedemikian rupa seperti kaki candi, kemudian atasnya, tubuh dan atapnya itu terdiri dari potongan batu putih, blok-blok batu putih. Jadi ketika mereka mengkat atau memotong batu, mereka benar-benar mengembalikan kembali. Jadi semuanya dimanfaatkan. Semuanya sama dimanfaatkan. di situs Ratu Boko. Ratu Boko tadi ya. Tapi di sini lebih, karena di sini bukan pemukiman, lebih ke pemujaan, sehingga pure candi Hindu semua. Dan candi ini merupakan candi yang saya kira dari tertinggi dan juga gugusan yang terbanyak. Oke, ini kalau kita lihat juga ini kan bentuknya ada yang utama, Iya. kemudian 3 ini yang di utama, itu candi utama. Candi apa utama isi itu dalamnya? isinya di dalamnya adalah linggayoni yang sangat besar. Linggayoni adalah perwujudan dari Dewa Siwa. Lingga itu laki-laki, yoninya perempuan. Terus yang di hadapannya itu ada arcanandi juga yang sangat cukup besar. Itu kalau kita melihat dari itu ada lingga dan yoni dengan yang besar, ini berarti dari zaman dulu leluhur kita sudah mensakralkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Iya, gitu, karena kesuburan loh. kesuburan ya. Simbol kesuburan. Bersatunya Siwa dan Parwati. Oke, ini kalau sekarang ini lagi terus pengembangan, rencananya bagaimana nih, Bu? Jadi kami memugar, kalau ini dipugar 2015 itu candi yang Batu Putih, kami nanti memugar talut yang ada di bawah itu.
Jadi seperti halnya di Boko, itu bangunan ada talut penahan tanahnya. Ini juga, jadi kami memugar semua talut dan kemudian ada pagar, tidak bisa berhenti sampai 25 tahun ke depan. Apalagi kalau ada temuan lagi, sementara jumlahnya kan ada 17 bangunan. Ciri khas yang lain pada Candi Ijo yaitu adanya jendela yang berbentuk belah ketupat, memiliki hiasan yang indah bermotif bunga dan sulur-suluran. Di atas jendela terdapat kala, di sisi kanan dan kirinya terdapat makara. Kearifan tata kelola lingkungan di Candi Ijo khususnya dan di beberapa candi lainnya. Ragam hias pada dasarnya menjadi bagian penting estetika bangunan di samping aspek-aspek filosofis, simbolis, dan fungsional. Oleh karena itu, ragam hias sebagai bagian cita rasa seni selalu mendapat tempat yang penting. Generasi masa kini harus mampu belajar dan merefleksi bagaimana masyarakat pada era Mataram kuno mereka mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam aspek religi, sosial budaya, landscape, dan lingkungan. Kondisi lingkungan yang ada pada masa itu mampu mereka atasi dengan tetap berpegang pada kearifan dan juga kebijaksanaan tata lingkungan yang baik. Terbukti, nilai-nilai dan citra ruang yang ada menjadi penanda mahakarya budaya adiluhung bangsa.